Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Gintung Cilejet 01 Parung Panjang Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat, pada program studi pendidikan agama Islam dengan nomor peserta PPG 3201150004316. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025256501 pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kelas 3 dengan model pembelajaran diferensiasi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasa lagi. Amin. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita menyanyikan lagu wajib yang ada pada sila. Anak-anak silakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Tujuan pembelajaran meyakini adanya ini tujuan pembelajarannya. Ada 5 poin. Yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Poin keduanya, menunjukkan sikap gotong royong saling menghargai sebagai
kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang nomor 3-nya menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang nomor 4-nya mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang nomor 5-nya menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya, anak-anak, pengertian iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai. Kelihatan anak-anak? Ya. Berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab itu adalah ada 4 kitab yang Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab apa ini? Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat ini. Itu adalah kitab yang pertama. Kitab apa? Taurat. Selanjutnya kitab apa yang kedua? Kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Itu yang kedua. Tadi yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur. Sekarang kita menginjak kitab yang ketiga, yaitu kitab apa? Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat dan kabar datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Anak-anakku sekalian, dari semua kitab hanya kitab Al-Quran yang penyempurna dari kitab sebelumnya. Dari kitab apa aja tadi? Taurat, apalagi? Zabur, Injil. Nah, semua ini sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Suka membaca Al-Quran? Al-Quran adalah kitab umat Islam. Selanjutnya, nah, ini adalah ciri C, dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan jelas? Ya, coba kita baca bersama-sama. Bismillah.
Kitab Allah ada 4. Ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quranku yang hebat. Taurat Nabi Musa, Daud dengan Zaburnya. Injil lagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Ya, seperti di lagu juga bahwa pedoman umat Islam itu adalah kitab Al-Quran. Selain menjadi pedoman, Al-Quran juga akan menjadi penerang kita. Penerang di dunia, penerang hati, dan juga penerang di alam kubur bagi yang suka membacanya. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Ya, orang yang beriman memiliki ciri-ciri. Apa aja itu? Ini ciri-cirinya. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tanda atau ciri-ciri dalam dirinya. Antara lain yaitu 1. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Itu adalah cirinya, ya. Yang kedua, menjalankan perintah larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tadi yang nomor 1 berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya, selain mengamalkan, membacanya, dia juga patut dan selalu membaca Al-Quran. Nah, ini yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi semua yang dijalankan perintahnya berarti mendapatkan pahala. Jika melaksanakan larangannya, maka kita mendapatkan dosa. Yang ketiga, bersikap optimis menjalan kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kepada kebaikan. Jadi barang siapa yang selalu membaca dan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dirinya akan terarah menuju kebaikan yang akan selalu datang ke dirinya yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Contohnya, kalian punya teman yang non-muslim? Punya. Kalian diangkat bawahnya. Nah, kalian bermain bersama, tidak saling mengejek, menghargai kepribadiannya. Itu juga sama dengan poin nomor 5, menghargai orang lain dan memeluk agama yang berbeda. Jangan mentang-mentang si dia mah Kristen, jangan ditemenin. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Paham anak-anak? Ya. Yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu selain menuju kebaikan, dia juga selalu menghargai pemeluk agama lain selain Islam. Yang keenam, apa itu yang keenam? Bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang suka bergotong royong? Ya, pinter. Ya, contohnya gotong royong di mana, anak-anak? Di sekolah ada jadwal pikir.
harus bergotong royong. Anak perempuan yang menyapu, anak laki-laki yang buang sampah. Itu juga sudah termasuk bergotong royong. Yang kedelapan, selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Maksudnya berusaha berbuat baik kepada semua makhluk itu tidak hanya sama manusia, sama hewan atau tumbuhan, karena itu termasuk makhluk Allah. Kalian punya piaraan di rumah tidak? Ya, kalau punya burung, kalau kalian punya piaraan burung, maka burungnya wajib dikasih makan dan minum. Kalau kalian punya piaraan ikan, maka ikannya juga harus dikasih makan. Kalau minum dia sudah minum di kolam ya. Terus kalau punya apa lagi? Punya ayam dan sebagainya. Kalau kalian memiliki piaraan, maka kalian wajib memberi makan dan minum. Selain hewan juga sama tumbuhan, ya. Ada tumbuhan yang baru jadi kalian patahkan, itu tidak baik dan tidak benar. Itu sama saja tidak mencintai apa? Tidak mencintai makhluk Allah. Selanjutnya yang ke-9, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Ya, seperti tadi. Kalian punya kucing, harus sayang sama kucingnya. Kalian punya pohon-pohonan, berarti kalian juga harus merawatnya. Itu juga termasuk ciri beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini adalah gambaran kitab-kitab yang 6 pemeluk agama di tempat ibadahnya. Jenis agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Agama Islam tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Agama Kristen tempat ibadahnya di mana? Gereja. Agama Buddha tempat ibadahnya di mana? Menara, pinter. Agama Katolik tempat ibadahnya di mana? Gereja. Yang kelima, agama Hindu tempat ibadahnya di mana? Pura. Yang terakhir, agama Konghucu tempat ibadahnya di mana? Di Menteng. Ini adalah keempat gambar kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari bawah itu. Ya, sudah. Ini kitab apa? Zabur. Ini kitab apa? Nih, Taurat. Yang ketiga ini kitab apa ini? Injil. Yang keempat kitab Al-Quran. Sudah jelas? Coba, adakah pelajaran yang belum kalian pahami tentang ini? Ada yang belum dipahami anak-anak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD, silakan kalian untuk menyilang, ya. Dijodohkan, ditulis namanya, disiapkan pakai pulpennya. Jangan lupa dilaksanakan. Sudah selesai.
kasih. Semoga kalian selalu belajar dan semangat untuk menjadi manusia dan pemeluk agama Islam yang taat dan patuh dengan ajaran Islam sepenuhnya.